adik-adik Rocky, senang banget Kak Gini hari ini bisa ketemu adik-adik, bisa melayani adik-adik yang sementara ibadah Rocky secara online. Yuk mari Kak Gini aja kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa karena sebentar lagi kita siapkan hati kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau loncat dan menari buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ayo sama-sama kali ini kita nyanyi. Kita mau bilang Tuhan kita itu yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sama-sama, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik yang di rumah, sekali lagi Kak Gini aja kita, mari sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ini kami anak-anak-Mu yang siap mengikuti jejak Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Angka 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menggenapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Mari adik-adik kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya jejak yang Tuhan tinggalkan sungguh sempurna untuk setiap kami. Hari ini kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kabar baik yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang mau kami dengar hari ini. Itu bisa menjadi berkat buat kami, buat mama papa kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Mereka semua boleh mengalami Tuhan lewat kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky semuanya. Wah, senang sekali hari ini kakak ketemu sama adik-adik di ibadah Rocky online. Nah adik-adik, ada yang inget gak minggu lalu Kak Ting cerita tentang salah satu murid Yesus? Siapa itu? Siapa, ada yang tahu? Iya, tentang Filipus. Hari ini juga kita masih membahas dari kisah Filipus adik-adik. Tapi hari ini kita akan belajar tentang mencari satu hal di atas segalanya. Maksudnya apa ya Kak? Mencari sesuatu di atas apa? Ketenaran. Adik-adik tahu ketenaran nggak? Ketenaran itu terkenal, yang viral, yang lagi umum sekarang, yang lagi banyak ditahu oleh semua orang. Kemudian kekuatan, terus apalagi ya, kesuksesan. Nah kalau misalnya adik-adik bayangkan ya, kalau misalnya kita mencari hal-hal di dunia ini seperti misalnya deh, adik-adik akan ngerasa puas kalau adik-adik punya gadget baru. Setiap tahun akan selalu ada gadget baru, selalu ada hal-hal yang lebih baru lagi, yang lebih canggih lagi, dan itu tidak akan pernah bisa membuat kita puas adik-adik. Maka dari itu hari ini kita mau belajar sama-sama tentang mencari hal di atas segalanya, di atas yang tadi kakak sebutkan itu, kekuatan, ketenaran, hal-hal keren yang ada di dunia ini. Kita mau belajar mencari apa sih yang ada di situ. Kita belajar dari kisahnya Filipus ya adik-adik. Sebelumnya kita cek dulu super kebenaran kita hari ini. 1, 2, 3. Aku mau mencari Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi sebutkan super kebenarannya. Aku mau mencari Tuhan di atas segalanya. Nah, sudah ada cluenya ya di super kebenaran kita bahwa ada Tuhan di atas segalanya itu. Ada Tuhan di atas ketenaran, ada Tuhan di atas kesuksesan, ada Tuhan di atas hal-hal yang bikin kita cuma happy sebentar di dunia ini ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak bahwa banyak orang itu terjebak untuk mencarinya, aku pengen viral, aku selalu pengen punya hal-hal baru yang canggih, orang terjebak di situ. Jadi dia pergunakan semua kekuatannya, semua tenaganya, bahkan uangnya untuk mencari hal-hal yang tadi kakak sebutkan. Padahal hal-hal kayak tadi bisa bertahan lama nggak? Nih. Itu kan mereka hanya cuma terkenal sebentar ya adik-adik ya, tidak terkenal lama, dan orang berani mau mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk hal-hal yang hanya sebentar. Nggak oke ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita,
Tuhan kira-kira bakal habis gak ya? Enggak. Atau Tuhan akan udah gak keren lagi? Enggak ya adik-adik, Tuhan itu maha kuasa, dia yang punya semuanya. Maka Tuhan itu akan cukup bagi kita adik-adik. Memiliki Tuhan dalam hidup kita itu akan cukup. Dan kita tidak akan pernah dikecewakan dengan Tuhan. Nah, yuk kita lihat sama-sama di Yeremia 29 ayat 13. Nih kata Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, Tuhan bilang kalau kita mencari dia, jadi bukan mencari tadi ya, ketenaran, mencari kekuatan, mencari kuasa, mau cari ilmu nih. Kalau kita mau mencari Tuhan kita akan menemukan dia gitu, dan dia akan memuaskan kita adik-adik. Tuhan bakal jawab semua pertanyaan adik-adik. Nah, untuk itu kita mau lihat sedikit yuk kisah Filipus dan salah satu penyihir yang waktu itu mau ikut dia. Kak Ting udah ceritakan ya minggu lalu, tapi hari ini kakak ajak adik-adik buat kita lihat sedikit videonya. Yuk sama-sama kita simak. Wow, teman-teman, benda apa ini? Hah? Pemindaiku mendeteksi adanya kemenyan. Sepertinya papirus Mesir dan ramuan dengan bahan yang tidak biasa. Keren banget. Maaf, Tuanku Simon adalah penyihir yang hebat. Penyihir hebat? Apa dia bisa begini? Tada! Iya. Apakah Simon benar-benar punya kekuatan sihir? Sihirnya terkenal di seluruh Samaria. Sampai Filipus datang. Saat tuanku berhasil mempelajari kekuatan Filipus, dia akan menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya. Tuhan meminta Kita harus mempelajari bagaimana Petrus melakukan trik ini. Yesus datang ke Samaria dan menyaksikan kalau dia adalah Mesias. Sekarang kita datang dalam namanya. Sepertinya roh yang sangat kuat menguasai semua orang yang dijamah Petrus dan Yohanes. Kita belum pernah melihat ini bersama Filipus. Ayo, marilah, semua yang mau menerima Roh Kudus. Filipus, apakah Anda bisa melakukan seperti itu? Aku datang ke Samaria untuk menyampaikan pesan Tuhan, Chris. Karena mujizat yang Tuhan kerjakan melalui aku, maka orang Samaria ikut dan percaya kabar baik. Aku membaptis banyak orang dengan air. Sekarang mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi Anda memiliki kekuatan? Semua kekuatan berasal dari Tuhan. Sudah cukup bagiku ikut kemanapun dia memimpin. Dan ia pakai hidupku untuk melayani Tuhan dengan baik. Petrus? Untuk apa ini? Berikanlah kekuatanmu padaku, supaya saat aku menumpangkan tangan, dan mereka akan menerima Roh Kudus. Celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Tidak ada hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus, berdoalah pada Tuhan untuk aku, supaya jangan terjadi yang kau katakan itu. Tolong Filipus, katakan padanya, aku muridnya setia. Katakan. Nah, adik-adik udah lihat kan di situ ada seorang pria, dia dulunya adalah penyihir dan dia sangat pengen punya kekuatan, punya kuasa seperti yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Dia pikir bahwa dengan uangnya dia bisa dapat kuasa itu. Dia lupa adik-adik bahwa kuasa itu diberikan oleh siapa? Tuhan, gak bisa dibeli dengan uang. Kuasa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dia mau pakai uangnya, mau pakai harta kekayaan apapun itu tidak bisa membelinya. Simon tidak mengerti hal ini, dia tidak tahu bahwa sehingga Simon itu bersikap untuk dia lebih pengen mujizatnya, dia lebih pengen kekuatannya, dia lebih pengen kekuasaannya daripada dia pengen Tuhannya sendiri, pribadi Tuhannya. Sedangkan kalau murid-murid Yesus
karena mereka punya Tuhanlah di dalam hidup mereka, mereka bisa melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada mereka, melakukan banyak mujizat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan adik-adik lihat tadi ya, Simon menganggap kalau dia bisa beli kekuatan Tuhan, dia mau kasih uang ke Petrus dan bilang siapa tahu dia bisa punya kuasa seperti yang Tuhan berikan kepada Petrus. Terus Petrus akhirnya bilang sama dia, enggak seperti itu. Kalau kamu tuh harus bertobat dan mencari Tuhan terlebih dahulu. Nih kita lihat di super ayat kita, Tuhan Yesus juga ngomong hal yang sama loh adik-adik. Kita baca di super ayat ya, ini perkataan Yesus. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kakak percaya dan kakak sepakat juga dengan super ayat kita hari ini. Simon harus tahu ya bahwa Yesus sendiri mengatakan harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar adik-adik, maka semuanya itu apa aja sih? Semuanya itu yang tadi, apa yang dicari sama orang-orang di dunia, kesuksesan, apapun itu yang dicari oleh bangsa-bangsa, semuanya ada dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumbernya. Nah, dengan kita percaya dan taat kepada Dia serta mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, adik-adik kakak bahas sedikit ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu maksudnya kita mau tahu nih, kepingin tahu dan pingin melakukan apa yang jadi kemauan Tuhan dalam hidup kita dengan cara membaca firman Tuhan. Tidak cuma dibaca, tapi kita taat melakukan firman Tuhan. Maka yang tadi, kekuatan, kemampuan, kesuksesan, apapun itu akan Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah. Nah, jadi yang sebelum dapat hadiahnya harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adik-adik ya. Gitu, maka semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah dengan cuma-cuma. Oke adik-adik, siapa yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kakak juga mau belajar seperti itu. Atau mau seperti Simon, mengandalkan duitnya aja buat supaya bisa dapat kuasa Allah? Enggak ya adik-adik ya. Tuh, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas apapun juga. Oke adik-adik, semangat terus di dalam Tuhan. God bless you. It's creative time adik-adik. Nah, creative time kali ini kita nggak banyak bikin-bikin ya, tapi kakak mau ngajak adik-adik, kalau buat yang belum bisa menulis boleh minta tolong sama orang tuanya. Nah tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, hari ini kakak akan kasih namanya reflection paper. Di situ adik-adik bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan. Nah pertanyaan pertama, adik-adik menuliskan super ayat dan super kebenaran kita hari ini apa saja. Kemudian pertanyaan keduanya, apa arti menempatkan Tuhan di atas segalanya buat hidup adik-adik? Kemudian pertanyaan ketiganya, sebutkan contoh menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan keempatnya ini khusus untuk adik-adik yang sudah melayani di Rocky. Kalau adik-adik yang belum, tidak apa-apa, dilewati dulu ya adik-adik. Untuk lembar pertanyaannya, adik-adik bisa download di description box di bawah ini. Nanti kakak akan kasih linknya ya adik-adik. Oke, itu saja. Sebelum kita selesai firman Tuhannya, kakak mau ngajak kita semua berdoa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, mencari Engkau di atas segalanya Bapa, mencari kerajaan dan kebenaran-Mu di atas segalanya. Bapa, ajar setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan berikan kami kemampuan, Roh Kudus berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.
Oke adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan nih. Adik-adik bisa minta bantu mama papa di rumah untuk memberikan persembahannya adik-adik lewat cara transfer atau scan QR code yang akan ditampilkan pengumuman berikut. Untuk itu sebelumnya mari kayak gini kita satu hati kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mau memberkati setiap langkah-langkah hidup kami. Saat ini kami mau memberi bentuk pekerjaan-Mu, Tuhan berkati kami. Mama papa kami Tuhan diberkati Tuhan senantiasa. Kami siap memberi Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita simak informasi berikut ini. Adik-adik, ibadah minggu online hari ini sudah selesai. Kajian ditunggu ya adik-adik di ibadah minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you.